Ini aplikasi pinjam duit teman-teman ya. Jadi aplikasi pinjam duit ini sudah telat 11 hari teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih resiko gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi pinjam duit, kalian simak video ini ya. Karena di video ini saya ingin berbagi informasi ya. Informasi seperti apa sih resiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Nah, di sini teman-teman ya. Ini keterlambatan 11 hari, total denda 165.000 ya. Ya, terlambat 11 hari ya. Jadi 11 hari keterlambatan, teman-teman perhatikan di bagian atas ya untuk aplikasi pinjam duit. Nah, ini harus dibayar 2.397.000 ya. 397.000 sekian-sekian ya. Jadi misalkan teman-teman sekarang masih nggak paham tentang denda. Nah, ini lah telat 11 hari denda ya. Total denda 165.000. Oke, kita coba cek tagihan pertama ya. Nah, ini ya. Jadi untuk tagihan yang pertama ini 2.397.000 ya. Denda keterlambatan 165.000. Ini telat 11 hari. Jadi kalian hitunglah berapa ya. Ini tagihan 2.397.000. Telat 11 hari, dendanya itu mencapai 165.000. Jadi ini teman-teman, untuk cicilan yang pertama kan ini sudah telat. Jadi ini akan bertambah terus ya. Ya, misalkan sampai 1 bulan berapa ini? Ini 2.300.000. Kalau teman-teman cuma 200, 300, 1 juta ya nggak bakalan sampai 165.000 11 hari ya, mungkin berapa ratus ya. 200 kayak 300 kayak gitu ya. Jadi untuk bunga itu tergantung pinjaman kalian. Oke, untuk resiko teman-teman ya. Jadi sekarang ini banyak sih teman-teman subscriber yang gagal bayar, yang telat bayar di aplikasi pinjam duit, yang sudah panik dan ketakutan ya. Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman berani sebenarnya nggak ada masalah sih. Sebenarnya kalau teman-teman memang gagal bayar ya, kemudian kalian berani diteror, kalian teror balik. Misalkan ini balik dari pihak penagih, sebenarnya takut juga sih. Itu hanya nakut-nakuti. Teman-teman bisa lihat di kemarin yang WA, yang telepon saya marah-marahin. Soalnya kemarin itu waktu telat 1 hari, 2 hari. Kemudian dia sering neror, mau disebar data, mau dihubungi kontak-kontak ya. Saya sudah cari akun sosial media Anda ya. Tinggal nanti saya sebarkan data Anda. Saya telepon, kalian bisa cek di video saya kalau saya bohong ya. Neror banget. Telat 1 hari, 2 hari itu neror banget. Bahkan setelah saya telepon, saya marah-marahin. Sampai sekarang sudah 5 hari gak ada WA, gak ada telepon. Sampai sekarang gak ada yang nagih teman-teman. Nah, seperti itu. Makanya buat teman-teman, kalau memang kalian niat gagal bayar atau memang tidak ada dana, yang utama kalian harus kuat mental agar kalian tidak takut. Kalau mental kalian takut, ya tipis mental kalian, diteror kayak gitu sudah panik, bingung gimana. Nah, semakin kalian takut, semakin jadi dari pihak penagih meneror kalian seperti itu. Kalau saya pribadi diteror, saya teror balik. Bahkan saya telepon, saya marah-marahin. Bahkan saya kemarin saya kirim stiker sampai 1.000 itu. Soalnya apa? Dia ngirim kayak surat atau kayak data Anda kami salah gunakan kayak gitu kan. Saya kirim emot dibanyakkan, soalnya nggak balas gitu. Dia blokir nomor saya. Kemudian saya cari lagi, ada yang WA, saya kirim emot lagi. Saya telepon nggak diangkat. Intinya, kalau teman-teman panik, semakin ditakut-takuti ya. Semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti kalau kalian telat bayar. Makanya kalian harus siap menghadapi resiko. Intinya kalian nggak usah panik, diteror. Wah, ini cuma teror, nggak usah takut sih. Kayak gitu. Nggak perlu kalian balas, WA-nya nggak perlu. Kemudian kalau blokir gimana? Gak perlu blokir. Ngapain diblokir? Kalau kalian blokir nomor yang nagih dari pihak pinjam duit, misalkan ada yang nagih neror, kalian blokir, ya ketahuan kalau kalian takut, panik. Kenapa? Kok bisa tahu? Iya, karena kalian sudah memblokir. Artinya kalian dianggap takut. Akhirnya ditakut-takuti terus. Kalau saya pribadi sudah 4 hari ini sampai 5 hari nggak ada WA sekarang. Telepon pun nggak ada. Bahkan saya yang WA, nanti saya bikin konten lagi, dia nggak balas teman-teman. Bahkan nomornya lebih dari 10 yang WA saya. Dia takut sih.
ngapain WA saya katanya. Kemarin saya WA. Enggak, soalnya Bapak nggak nagih lagi, nggak neror lagi. Dia biasa aja, kalau nggak bayar jangan WA saya katanya. Nah, seperti itu. Jadi intinya ya resikonya diteror. Kalau masalah DC untuk aplikasi pinjam duit, sejauh ini masih aman, nggak ada sih teman-teman. Untuk DC lapangan seperti itu ya. Kalian bisa cek di video-video saya tentang aplikasi pinjam duit, itu aman semua kan. Ya kan? Jadi intinya buat teman-teman yang gagal bayar, resikonya ya cuman diteror, di WA, ditakut-takuti, DC mau datang, itu aja sih. Selain itu nggak ada. Mau sebar data itu aja. Seterusnya, bahkan kalau kalian berani sebenarnya nggak memblokir, nggak apa, diem aja. Kalau bisa kalian ganti nomor, itu aja sih. Kalau kalian panik, ya intinya nggak ada masalah gitu loh teman-teman. Nggak ada DC, nggak ada sebar data. Kalaupun ada yang mungkin 1 orang atau 2 orang, itu wajar sih ya kan. Kalau telat bayar seperti itu, itulah sebuah resiko ya. Kalau sebar ke seluruh kontak nggak bakalan ya. Jadi nggak bakalan disebar ke seluruh kontak teman-teman. Jadi buat teman-teman tenang aja, santai ya. Hadapi aja. Oh iya, saya gagal bayar, apapun resikonya saya siap. Kayak gitu kalian nggak panik. Kalau kalian takut ya, bahkan ikut grup gagal bayar, sharing di sana sini sana, semakin takut kalian nanti. Karena informasi yang nggak jelas, kemudian beda-beda informasi dari teman-teman yang lain kan gitu sih. Kalau saya pribadi nih, aplikasinya ada, bukan saya bikin sendiri aplikasi ini. Di sini saya tidak mengajak kalian untuk tidak bayar, tidak, cuman berbagi ya pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Resikonya ya diteror. Semakin kalian takut, semakin diteror. Seperti itu. Kalau masalah DC ada nggak bang? Nggak ada ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, hadapi aja apapun resikonya. Kalau masalah DC nggak ada, sebar data pun nggak ada. Kalaupun ada, menghubungi di luar Pondar mungkin 1 orang atau 2 orang, 3 orang, itu aja sih ya. Kalau teman-teman nggak mau diteror, nggak mau disebar data misalkan lah, ya kalian bayar, itu aja sih solusinya. Paling gampang. Cuman teman-teman ketakutan, takut didatangi DC, takut disebar data, itu teror ya teman-teman, teror. Ini 11 hari sudah nggak ada WA ya. Kemarin kenapa nggak WA? Karena dia saya telepon, DC-nya semuanya saya telepon, saya marah-marahin, tak suruh sebar data ya. Dia bahkan takut teman-teman gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman, seperti itulah resiko gagal bayar atau galbay di aplikasi pinjam duit. Intinya nggak ada resiko yang berat, DC nggak ada sih, sebar data pun nggak ada ya. Itu aja sih. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Nanti saya update lagi untuk aplikasi ini ya. Nantikan video-video selanjutnya. Ini masih telat 11 hari. Seperti apa ke depannya ya. Tapi ini sudah 5 hari gak ada WA, gak ada telepon. Karena kemarin sebelum itu saya telepon, saya marah-marahin. Kalau teman-teman gak percaya, kalian bisa cek di video-video saya telepon DC aplikasi pinjam duit ya. Kalian cek lah ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.